Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-anakku sekalian. Kita berjumpa kembali dalam ibadah keluarga Minggu 7 Juni 2020, di mana pada saat ini kita diberi kesempatan untuk merenungkan sabda Tuhan, mendalami sabda Tuhan. Kita ambil di dalam Injil Matius 28 ayat 19 dan 20, yang demikianlah firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan yang kita bacakan di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 dengan tema perintah untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini memasuki Minggu Trinitas. Minggu Trinitas, di mana kita diberi kesempatan untuk secara khusus menghayati kembali peran Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dapat melihat beberapa tokoh yang ada di dalam sejarah gereja, di mana tokoh-tokoh tersebut mencoba menjelaskan konsep Trinitas dengan pemahaman yang sederhana supaya mudah dipahami oleh banyak orang, termasuk kita semua yang beribadah pada minggu pagi ini. Ada Tertullianus, ada Sabellius, ada Yohanes Damaskus. Ketika tokoh tersebut mencoba menjelaskan Trinitas, Tritunggal Allah, dengan pemahaman yang disederhanakan. Tertullianus mencoba menjelaskan konsep Trinitas dengan pemahaman una substantia tres personal, satu zat tiga pribadi. Dan Sabellius menjelaskan tentang Tritunggal Allah dengan bahasa yang berbeda, yaitu Allah sebenarnya itu satu, hanya Dia hadir secara berbeda dalam kurun waktu tertentu. Allah Bapa hadir mulai zaman penciptaan sampai zaman perjanjian lama. Allah Anak hadir melalui karya Yesus Kristus sampai kenaikannya ke surga, dan Allah Roh Kudus hadir mulai dari Pentakosta sampai sekarang ini. Dan Yohanes Damaskus pada abad yang ke-7 menggambarkan konsep ketritunggalan Allah dengan istilah perikoresis. Peri yang artinya berputar-putar, koresis artinya tarian atau tarian cinta bersama-sama antara tiga pribadi ilahi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang terjalin dalam satu sama lain, yang saling bergantung, saling mempengaruhi satu sama lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang menjadi pertanyaan kita, apakah itu artinya tidak ada bahasa yang tepat dalam menjelaskan tentang konsep ketritunggalan Allah melalui semua manusia dari segala abad dan segala tempat dapat dengan mudah memahaminya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, inilah yang menjadi pertanyaan kita. Oleh karena itu, marilah kita belajar tentang ketritunggalan Allah melalui konsep firman Tuhan yang ada di dalam Injil Matius 28
ayat 19 dan 20. Khususnya ayat yang ke-19 yang demikianlah, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, diakui atau tidak, setiap kali kita membahas ayat ini, maka hal pertama yang muncul dalam benak kita adalah hal yang berhubungan dengan pesan Tuhan Yesus agar umatnya, agar kita semua melakukan tugas misi untuk memberitakan Injil Kristus. Pergilah, jadikanlah, dan baptiskanlah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui tema ini yang suatu perintah atau amanat agung yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu berkaitan dengan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Menurut konsep yang ada di dalam para tokoh tiga hal tersebut di atas, kita bisa secara pribadi menafsirkan yang demikian, secara berbeda dan berani, tetapi di sisi lain sangat menarik untuk dimengerti. Salah satu alasannya adalah melalui para murid diingatkan untuk tidak berbangga diri, untuk tidak menganggap diri lebih unggul dibanding dengan yang lain, tetapi justru para murid diajak untuk memperlakukan orang lain seperti diri kita sendiri, dalam hal ini sebagai murid Yesus juga. Dan yang kedua, selain daripada itu, melalui penafsiran tadi, para murid diajak untuk memahami bahwa tugas pengutusan itu bukanlah cara untuk membagi pengetahuan dan kebenaran kepada orang lain yang dianggap berbeda dalam ketidaktahuan. Sebaiknya para murid yang baru itu juga disebut sebagai utusan yang sungguh bila dirinya siap diperkaya oleh bangsa lain yang mereka jumpai, sebab bagaimanapun juga bangsa lain itu memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai yang ilahi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam Injil Matius 28 ayat 19 dan 20 adalah perintah atau amanat agung yang harus kita lakukan, yang harus kita jalankan, di mana perintah itu ada dua hal: jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Merupakan suatu tanggung jawab kita untuk memberitakan Injil Kristus. Namun demikian bukan berarti sebagai tugas dan tanggung jawab yang kita lakukan itu merupakan posisi kita adalah lebih tinggi, melainkan kita diajak untuk mendalami firman Tuhan, memberitakan Injil Kristus, dan menerima orang lain itu sama seperti kita sebagai murid Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendalami sabda Tuhan ini supaya kita mengerti makna firman Tuhan tersebut, bahwa tanggung jawab kita adalah memberitakan Injil Kristus dan membaptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan yang kedua, menerima mereka sebagai suatu pribadi, sebagai murid Kristus yang sama posisinya seperti kita yang memberitakan Injil Kristus itu. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mempelajari hal yang menarik termasuk tentang ketritunggalan Allah, di antaranya dapat kita mengerti dua hal yang dapat kita pahami dalam hal ini.
Melalui teks tadi kita diajak untuk memahami konsep Tritunggal Allah, bukan dengan bahasa dogma atau bukan dengan bahasa filsafat, tetapi dengan memahami karyanya, karya Allah. Dan karya Allah Tritunggal itu adalah karya yang kekal. Karya yang kekal, sebab di dalam karya Allah yang kekal, di situ dapat kita mengerti bahwa Dia sebagai Allah Bapa adalah Sang Pengasal. Sang Pengasal di sini dimaksudkan adalah Sang Pengasal yang memberi hidup kita. Jadi asal hidup kita adalah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan juga ada Allah Sang Penyelamat, atau di sini disebut Allah Sang Pelaksana, dan juga ada sebutan Allah Sang Pemelihara. Itulah yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan tentang Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu ada 3 hal di sini. Dia adalah Sang Pengasal, Dia adalah Sang Pelaksana, dan Dia adalah Sang Pemelihara. Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Dan yang kedua, karena identitas tentang karyanya yang demikian itu, maka kita sebagai orang yang percaya kepadanya, kita diingatkan untuk tidak menganggap diri kita lebih unggul, lebih berpengetahuan, atau lebih benar dibanding dengan yang lain. Justru kita diingatkan untuk dapat memperlakukan saudara-saudara yang lain sebagai sesama murid Kristus, sebagai sesama ciptaan yang dicintainya. Sebab bagaimanapun juga mereka itu memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai yang ilahi, dan kita baru disebut sebagai utusan atau misionaris, atau tugas dan tanggung jawab memberitakan Injil, bila kita siap diperkaya oleh orang lain. Demikianlah sabda Tuhan pada pagi hari ini. Marilah kita semangat di dalam memberitakan Injil Kristus, khususnya di dalam keluarga kita masing-masing, untuk dapat memperkaya firman Tuhan melalui pendalaman firman Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan, melalui pemberitaan firman Tuhan kepada saudara-saudara yang lain, dan kita juga menerima penjelasan-penjelasan firman Tuhan atau renungan firman Tuhan dari saudara-saudara yang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dan kita semua, khususnya yang menerima sabda Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.